Saya adalah ibu mertua yang memukul punggung menantunya dan berteriak akan memotong gajinya untuk mengganti mangkok soto yang pecah. Itulah saya. Orang-orang menuding saya sebagai wanita tua mata duitan yang tega menyiksa menantunya sendiri. Ya, mereka tidak salah. Selama 3 tahun, saya telah menyiksanya tanpa ampun. Saya pernah memarahinya karena memakai kaos kaki bolong di musim hujan, dan pernah membentaknya untuk segera menutup warung padahal ia baru saja mendapat kabar ayahnya pingsan. Tetapi, Anda pernah dengar pepatah apa yang terlihat belum tentu kenyataannya, bukan? Hari ini, untuk pertama kalinya, saya akan menceritakan kisah yang sebenarnya. Alasan mengapa saya bersikap begitu kejam, mengapa saldo di buku tabungan saya menjadi 0, dan mengapa pada hari itu, di depan rumah mertua menantu saya yang reyot, saya berlutut dan menangis histeris. Sebelum saya memulai, jika Anda berkenan memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan like, serta meninggalkan komentar dari mana Anda menyimak kisah ini, itu akan menjadi kekuatan besar bagi orang tua seperti saya. Kalau begitu, mari kita kembali ke masa paling melelahkan dan penuh penyesalan dalam hidup saya. Kenapa kuahnya tumpah? Itu semua uang, tahu? Suara melengking saya menggema di seluruh penjuru warung soto, membuat semua mata pelanggan serentak menoleh ke arah dapur. Di tengah jam makan siang yang sibuknya seperti medan perang, saya kembali menyalakan api amarah. Sari, menantu saya yang sedang membawa nampan berisi mangkok-mangkok soto, terperanjat hingga bahunya tersentak. Hanya beberapa tetes kuah yang jatuh ke lantai, tetapi ia langsung menundukkan kepala dalam-dalam, seolah telah melakukan dosa yang tak terampuni. Maaf, Bu. Maaf saja tidak cukup. Kamu pikir kuah soto ini datang dari langit? Tulang-tulang ini direbus dari jam 4 pagi selama berjam-jam. Saya tahu. Sebenarnya saya tidak perlu semarah itu hanya karena beberapa tetes kuah. Namun, setiap kali membuka mulut, yang keluar hanyalah kata-kata pedas. Saya telah hidup seperti ini seumur hidup. Bagaimana mungkin saya bisa berubah di usia senja? Saya bisa merasakan Budi, anak laki-laki saya, tersentak di dapur. Dia adalah suami Sari. Mata saya menangkapnya melirik sekilas ke arah istrinya. Tampak jelas ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya ia hanya bisa menunduk. Tatapan matanya seolah berkata, "Maafkan aku, saya pura-pura tidak melihatnya. Saya bukannya tidak tahu betapa sulit posisi anak saya. Namun, untuk saat ini, tidak ada yang bisa saya lakukan." Sari membersihkan lantai dengan celemeknya, sambil terus menunduk. Tangannya yang terbalut sarung tangan karet putih gemetar hebat. Lihat itu, dia mau menangis lagi, pikir saya. Kenapa menangis? Apa kamu pikir air mata bisa menghasilkan uang? Bekerja yang benar. Padahal dalam hati saya menjerit, tolong jangan menangis. Orang-orang melihat, bodoh. Tapi yang keluar dari mulut saya justru bentakan lain. Seorang nenek pelanggan setia yang sedang makan di pojok warung berdecak lidah. "Hartati, kamu keterlaluan. Kasihan sekali menantumu." Kasihan? Apa saya membuatnya kelaparan? Apa saya melarangnya tidur? Bekerja dan menghasilkan uang sendiri, apa itu namanya kasihan? Saya menjawab dengan ketus, meskipun hati saya sama sekali tidak tenang. Di mata para pelanggan, saya hanyalah ibu mertua yang kejam, wanita tua jahat yang menguras darah menantunya. Sejujurnya, mereka tidak sepenuhnya salah. Perang jam makan siang akhirnya usai, dan warung mulai lengang. Saat sedang mencuci piring, Sari tidak sengaja menjatuhkan sebuah mangkok soto ke lantai. Praang, seketika, kepala saya terasa kosong. Bukan mangkok itu yang pecah, melainkan sesuatu di dalam diri saya yang terasa meledak. Aku akan berteriak lagi. Aku tidak bisa menghentikan diriku sendiri, batin saya. Saya berlari ke dapur dan memukul punggung Sari dengan keras. "Kamu tahu tidak harga mangkok ini berapa? Ini lebih mahal dari tenagamu." Budi segera berlari menghampiri. Ia mengulurkan tangan untuk membantu istrinya yang berjongkok memunguti pecahan beling. "Biar saya yang bersihkan, Bu. Kamu kembali bekerja. Jangan ikut campur," bentak saya. Budi terpaksa mundur, hanya bisa menatap istrinya dengan tatapan bersalah. Betapa frustrasinya melihat anak saya. Ia tidak bisa melawan ibunya, tetapi juga tidak bisa terang-terangan membela istrinya. Kalau saja kebaikan adalah sebuah dosa, maka itulah dosa anakku.
Tangan Sari gemetar hebat saat memunguti pecahan mangkok. Air matanya jatuh satu persatu, meninggalkan noda di atas kepingan beling. Maafkan saya, Bu. Melihatnya, hati saya terasa sakit. Dasar bodoh. Bagaimana kalau tanganmu terluka? Minggir, biar ibu yang bersihkan. Kata-kata itu sudah sampai di ujung lidah, tetapi yang keluar justru kalimat yang berbeda. Akan kupotong dari gajimu. Kamu pikir ini gratis? Sari menundukkan kepalanya semakin dalam. Sudah lebih dari 3 tahun ia menikah dengan anak saya, tetapi tidak sekalipun ia berani menatap mata saya. Ia selalu menunduk, dan kata maaf seolah menjadi bagian dari dirinya. Malam hari, saat berbaring sendirian di kamar, kadang saya berpikir, seberapa besar anak itu membenciku? Di balik wajah polosnya, berapa banyak keluh kesah yang ia telan sendirian? Namun, meski berpikir seperti itu, keesokan harinya saya akan kembali berteriak padanya, seolah-olah itu sudah menjadi takdir saya. Malam itu, setelah kami menutup warung, Budi membereskan bagian belakang sementara saya menghitung uang di kasir. Sari sudah lama masuk ke kamarnya, tetapi saya bisa samar-samar mendengar isak tangisnya. Saya pura-pura tidak dengar. Saya merasakan Budi membuka pintu kamar mereka dengan hati-hati. Dari balik dinding, suara Budi terdengar lirih. Maafkan aku, sayang. Ibu memang seperti itu. Sabar, ya. Aku akan berusaha lebih baik lagi. Isak tangis Sari perlahan mereda. Mungkin Budi sedang memegang tangannya. Saya termangu di depan laci kasir, tak bisa bergerak. Dada saya terasa sesak. Saya tahu betapa menderitanya mereka. Tapi untuk saat ini, tidak ada pilihan lain. Rencana yang telah saya susun masih jauh dari selesai. Saat itulah saya samar-samar mendengar Sari menelepon ibunya. Halo, Bu, ini Sari. Iya. Aku baik-baik saja. Ibu mertua sangat baik padaku. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Baik padaku? Kenangan saat pertama kali saya melihat rumah orang tua Sari 3 tahun lalu tiba-tiba menyeruak seperti gelombang pasang. Sejak hari itu, saya tidak pernah bisa tidur nyenyak. Jam menunjukkan pukul 9 malam saat pelanggan terakhir pergi. Saya terduduk lemas di depan laci kasir dan mulai menghitung pendapatan hari ini. Lembaran 100.000, 50.000, 10.000, hingga koin receh. Prinsip saya adalah tidak akan ada yang pulang sebelum hitungan pas, bahkan jika selisih 100 perak pun. Orang-orang menyebut saya nenek gila uang, tetapi mereka berkata begitu karena tidak tahu betapa sedikitnya keuntungan dari usaha ini. Sari, kesini. Bantu hitung. Sari berjalan pelan dan duduk di samping saya. Kakinya pasti terasa berat setelah berdiri seharian, tapi ia tidak pernah mengeluh. Saat ia melepas celemek dan berjongkok di lantai, sesuatu menarik perhatian saya. Kaos kakinya. Ada lubang besar di kaos kaki yang ia kenakan. Ibu jarinya menyembul keluar tanpa ia sadari. Kaos kaki itu bukan hanya sekali 2 kali dicuci, kainnya sudah menipis dan benangnya terlepas. Seketika, hati saya teriris. Apa-apaan ini? Menantu yang sudah menikah 3 tahun lebih tidak mampu membeli kaos kaki yang layak, tapi, yang keluar dari mulut saya adalah kata-kata yang berbeda. Apa-apaan penampilanmu itu? Sari terkejut dan mencoba menyembunyikan kakinya. Tapi sudah terlambat. Jangan terlihat menyedihkan begitu. Nanti orang pikir aku tidak memberimu uang. Gajimu kau pakai untuk apa? Beli kaos kaki saja tidak bisa? Sari menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya yang kurus tampak semakin membungkuk. Maaf, Bu. Maaf. Saya mengambil 2 lembar uang 50 ribuan dari laci dan melemparkannya ke depan Sari. Ya. Saya melemparnya, bukan memberikannya. Besok langsung beli kaos kaki baru. Jangan membuat malu keluarga ini. Saat itu, Budi yang sedari tadi memperhatikan, akhirnya angkat bicara. Ibu, sudah cukup. Suaranya pelan, nyaris seperti gumaman, tapi saya mendengarnya dengan jelas. Apa? Kamu diam saja. Bentak saya. Budi pun terdiam, tak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya menatap istrinya dengan iba. Tampak jelas ia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi akhirnya ia membuang muka. Saya tahu mengapa anak itu begitu. Ia ingin membela istrinya, tetapi takut menyakiti hati ibunya. Ia mungkin menenangkan dirinya dengan berpikir,
Kalau aku ikut campur, masalah akan semakin besar. Kebaikan hatinya adalah sebuah dosa. Sari mengambil uang itu dengan kedua tangannya. Tetapi tatapan matanya aneh. Bukan tatapan terima kasih, bukan juga tatapan sedih. Entah bagaimana menjelaskannya, itu adalah tatapan seseorang yang sedang menelan kepahitan. Terima kasih, Bu. Ia melipat uang itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam saku celemek, tapi saya tahu, ia tidak akan menggunakan uang itu untuk membeli kaos kaki. Saya tahu ia sedang mengumpulkan setiap sen uang yang saya berikan, tanpa membelanjakannya sedikit pun. Awalnya saya tidak tahu. Namun suatu hari, saya tidak sengaja melihat tasnya terbuka, dan di dalamnya ada sebuah amplop tebal berisi uang. Semuanya adalah uang yang saya berikan dengan berbagai alasan. Uang untuk belanja, uang untuk transportasi, uang untuk membeli kaos kaki. Ia mengumpulkan semuanya tanpa menggunakannya sepeser pun. Saya tahu alasannya. Untuk biaya pengobatan ayahnya, setelah selesai menghitung, Sari masuk ke kamar mandi. Saya yang sedang mencuci piring sengaja membiarkan keran air menyala sambil menajamkan telinga. Dari balik pintu kamar mandi, suara Sari terdengar samar. "Halo Bu." "Iya, aku baik-baik saja. Ibu mertua sangat baik padaku." Jantung saya kembali mencelos. "Baik," katanya. "Ayah minum obatnya teratur, kan?" "Iya. Bulan depan aku kirim lagi. Jangan khawatir." Suaranya semakin lirih, lalu berubah menjadi isak tangis yang tertahan. Sangat pelan, nyaris tenggelam oleh suara air keran. Saat itu, saya melihat Budi berdiri di depan pintu kamar mandi. Ia mendengar semua kebohongan istrinya. Wajahnya tampak seolah baru saja ditusuk pisau. Matanya memerah, dan bibirnya terkatup rapat menahan emosi. Mata kami bertemu. Anak itu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berbalik dan masuk ke kamarnya. Tetapi tatapan matanya sudah cukup. Seolah bertanya, "Ibu, kenapa ibu melakukan ini?" Saya tidak bisa menjawab. Belum saatnya. Malam itu, saya berbaring di bawah selimut, berpikir panjang. Kenangan saat pertama kali melihat rumah orang tuanya 3 tahun lalu terus berputar di benak saya. Rumah reyot yang berdiri sepi di tengah persawahan, jemuran yang tergantung di halaman, dan tatapan Ibu Sari saat menyambut kami. Tatapan itu, seumur hidup saya tidak akan pernah bisa melupakannya. Telepon itu datang di puncak jam makan siang. Sari, yang sedang menyajikan soto, tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Biasanya, saya akan langsung membentak, "Sedang sibuk kenapa main telepon?" Tapi entah kenapa hari itu, wajahnya menarik perhatian saya. Wajahnya pucat pasi, tangannya yang memegang ponsel gemetar hebat. Ya, Bu. Apa katamu?" Suara Sari bergetar. Di tengah riuh rendah suara pelanggan, getaran itu terdengar jelas di telinga saya. Setelah menutup telepon, Sari berdiri mematung. Sendok kuah masih di tangannya, seolah jiwanya telah terbang entah kemana. Kuah soto menetes ke lantai, tetapi ia tidak bereaksi sama sekali. Bahkan ketika saya berteriak, kuahnya tumpah. Ia tidak bergerak. Tatapan matanya kosong, menatap kehampaan. Saat itu juga, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Budi keluar dari dapur dan menghampiri istrinya. "Sayang, ada apa? Ada masalah?" Sari hanya menggeleng. Bibirnya bergetar, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak apa-apa. Jelas sekali ia berbohong. Budi pun tahu itu. Ia mencoba memegang tangan istrinya, tetapi Sari menghindar, seolah memberi isyarat bahwa tidak pantas melakukannya di depan pelanggan. Setelah pelanggan makan siang pergi, saya memanggil Sari ke sudut. "Hei, kamu kenapa seperti kucing habis mencuri ikan? Dari tadi pikiranmu kemana?" Sari menunduk dalam-dalam, bibirnya masih gemetar. Ia mencoba bicara, tetapi suaranya seolah tak mau keluar. "Bicara. Katakan ada apa, Ibu?" "Ayah saya." Suaranya terdengar lirih, lalu pecah menjadi tangisan. "Pingsan, Bu." Seketika, bayangan rumah itu 3 tahun lalu melintas di benak saya. Ayah Sari yang punggungnya bungkuk, berdiri di halaman. Pria itu tidak bisa berhenti batuk bahkan saat kami menyapanya. "Sudah dibawa ke rumah sakit?" "Iya. Sekarang di UGD." Sari melirik ke sekeliling warung.
Sudah waktunya mempersiapkan dagangan untuk malam hari. Kuah harus direbus lagi, lauk pauk harus disiapkan. Ia tahu semua itu. Karena itu ia tidak berani meminta izin untuk pergi, hanya bisa berdiri gelisah. Dasar anak bodoh. Hati saya mendidih. Saya marah, tapi saya sendiri tidak tahu. Apakah saya marah pada Sari, atau pada diri saya sendiri yang membuatnya menjadi seperti itu? Aduh, sial sekali nasibku. Saya melempar celemek dengan kasar. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Mata Sari terbelalak menatap saya. Ibu, biar aku yang menyetir. Saat itu, Budi mendekat. Bu, biar saya yang antar. Ibu jaga warung saja. Kamu jaga warung, aku yang pergi. Budi ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi akhirnya ia diam. Ia tahu watak saya. Berdebat pun tidak ada gunanya. Sebaliknya, tatapannya pada istrinya tampak rumit. Ada kekhawatiran, tetapi juga kelegaan melihat ibunya turun tangan langsung. Mungkin ia berpikir, ternyata hati ibu hangat juga, pikir saya. Sari berkata dengan hati-hati, Bu, saya bisa pergi sendiri. Ibu tidak usah ikut. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia jelas-jelas khawatir. Ia takut jika saya melihat kemiskinan keluarganya lagi, entah cercaan apa lagi yang akan ia terima. Saya tahu persis mengapa ia begitu. Saya ingat apa yang saya katakan saat pertama kali mengunjungi rumahnya sebelum mereka menikah. Dari rumah seperti ini mau menikah dengan anakku? Betapa tajamnya kata-kata itu menusuk hatinya. Sejak saat itu, Sari tidak pernah sekalipun membicarakan keluarganya. Berisik. Aku bilang aku mau pergi, kenapa banyak omong? Saya mengambil kunci mobil dan keluar lebih dulu. Dalam hati saya berkata, ya, kali ini aku harus melihatnya dengan jelas. Semua yang pura-pura tidak kulihat 3 tahun lalu, kali ini aku harus menghadapinya. Saat itu, saya belum tahu. Apa yang akan saya lihat hari itu akan mengubah seluruh hidup saya. Hening yang menyesakan menyelimuti kami begitu mobil pikap memasuki jalan pedesaan. Saya mencengkeram setir erat-erat, menatap lurus ke depan. Sari, yang duduk di samping saya, menyandarkan kepalanya di jendela, tak bergerak sedikit pun. Saya berpikir untuk menyalakan radio, tetapi entah kenapa tangan saya terasa berat. Apapun yang saya lakukan, rasanya akan tetap canggung. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, GPS mengarahkan kami untuk keluar dari jalan tol. Jalanan berubah menjadi jalan desa 2 arah. 30 menit kemudian, bangunan-bangunan mulai menghilang, digantikan oleh hamparan sawah yang tak berujung. Hah, buang-buang bensin saja. Jauh sekali tempat ini. Tanpa sadar saya menggerutu. Saya langsung menyesalinya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Sari tersentak, lalu menundukkan kepalanya semakin dalam. Bahunya membungkuk, seperti seorang terdakwa di depan meja hijau. Maaf, Bu. Memang jauh? Sudah. Diam saja. Saya menjawab dengan ketus, dan keheningan kembali menyelimuti kami. Di luar jendela, pemandangan orang-orangan sawah dan gudang-gudang beratap seng yang berkarat silih berganti. Bagi saya yang lahir dan besar di kota, pemandangan seperti ini terasa asing dan menyesakkan. Saya penasaran apa yang dipikirkan Sari sambil menatap keluar jendela. Mungkin ia sedang memikirkan Budi, andai saja Mas Budi ikut, mungkin begitu pikirnya. Jika suaminya ada di sampingnya, mungkin ia tidak akan merasa sesesak ini. Terjebak berdua di dalam mobil dengan ibu mertua, seperti saya pastilah sebuah siksaan baginya. Tiba-tiba GPS kembali memberi petunjuk. 300 meter lagi, belok kiri. Setelah berbelok ke kiri, yang terbentang di depan kami adalah jalanan tanah yang belum diaspal. Jalanan berkelok-kelok yang dipenuhi kerikil dan tanah menurun ke kaki bukit, mobil pikap mulai berguncang hebat. Tujuan Anda berjarak 2 kilometer lagi. 2 kilometer? Lewat jalan ini? Saya mengerutkan kening. Apa ada orang yang tinggal di pelosok begini? Ini jalan atau sawah? Kata-kata kasar kembali keluar dari mulut saya. Lagi-lagi saya menyesal, tapi mulut saya sudah terlanjur bicara. Sari menggigit bibirnya kuat-kuat. Wajahnya yang pucat mulai dibanjiri keringat. Ia pura-pura melihat keluar. Padahal saya tahu ia sedang mengamati raut wajah saya. Tiba-tiba mobil berguncang hebat saat melewati sebuah lubang besar. Saat itu, saya melihat darah mengalir dari bibir Sari.
Ia menggigitnya terlalu keras. Hei, bibirmu, tidak apa-apa. Sari cepat-cepat menyeka bibirnya dengan punggung tangan, tangannya gemetar. Jelas sekali, ia tidak baik-baik saja. Tidak ada yang baik-baik saja. Melihatnya sekilas, saya berpikir, betapa takutnya anak ini sampai seperti itu, apa yang akan dikatakan ibu mertuanya setelah melihat rumah keluarganya. Hinaan apalagi yang akan ia terima? Pikiran itulah yang membuatnya menggigit bibir hingga berdarah. Kata maaf sudah sampai di ujung tenggorokan, tetapi kata itu tak kunjung keluar. Sebagai gantinya, saya hanya bisa mencengkeram setir lebih erat. Jalanan semakin sempit. Ilalang tinggi di kedua sisi menggores badan mobil. Saya membayangkan masa kecil Sari, berjalan di jalan ini setiap hari. Betapa beceknya jalan ini saat hujan, betapa licinnya saat musim kemarau berdebu. Sudah sampai, Bu. Suara Sari terdengar bergetar. Saat saya mengangkat kepala dan melihat ke depan, napas saya tercekat. Rumah yang saya lihat 3 tahun lalu kini ada di depan mata. Tetapi kondisinya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ya Tuhan, kaki saya gemetar saat turun dari mobil. Begitu membuka pintu, saya membeku di tempat. Saya pernah melihat rumah ini 3 tahun lalu. Tapi sekarang kondisinya jauh lebih parah. Lebih dari separuh gentengnya pecah. Ditambal seadanya dengan terpal biru. Dinding papannya sudah lapuk dan berlubang di sana-sini. Halaman yang bahkan tak pantas disebut halaman dipenuhi rumput liar setinggi lutut, dan di salah satu sudutnya, alat-alat pertanian berkarat tergeletak tak berdaya. Hah, tanpa sadar saya tertawa hambar. Bukan karena lucu, tetapi karena situasinya begitu mengenaskan hingga saya hanya bisa tertawa. Sari berdiri di samping saya, menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Rasa malu dan hina membakar seluruh tubuhnya. Mungkin saat itu ia berharap tanah terbelah dan menelannya hidup-hidup. Bu, sebenarnya. Sari mencoba mengatakan sesuatu, tetapi ia terdiam. Tidak ada yang bisa ia katakan. Di hadapan pemandangan ini, pembelaan apa yang bisa ia berikan? Ayo masuk. Saya melangkah lebih dulu. Mendorong pintu kayu reyot yang berderit dan masuk ke halaman. Kerikil bergesekan di bawah kaki saya, dan dari suatu tempat terdengar suara ayam berkokok. Saya membuka pintu depan yang lebih mirip sekat geser lapuk. Bau apek yang menusuk hidung langsung menyergap. Bau jamur khas rumah tua, ya, Tuhan. Saat membuka pintu kamar utama, napas saya berhenti. Di atas lantai semen yang dingin, hanya beralaskan selembar tikar tipis, ayah Sari terbaring. Wajahnya tirus seperti tengkorak. Kelopak matanya cekung, dan tulang pipinya menonjol tajam. Setiap kali ia bernapas, terdengar suara dahak bergemuruh dari dadanya. Apa ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Ibu Sari berjongkok di sudut ruangan. Melihat saya, ia buru-buru berdiri dan membungkukkan badan. Aduh, Bu Besan. Kenapa repot-repot datang ke tempat kumuh ini? Rumah sakit mana? Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Suara saya terdengar tajam. Ibu Sari menunduk dalam-dalam. Ia tidak menjawab. Keheningan itu menjelaskan segalanya. Tidak ada uang. Tidak ada biaya untuk ke rumah sakit. Karena itulah pria ini sekarat di lantai yang dingin. Seketika, sesuatu meledak di kepala saya. Amarah membuncah. Tapi saya tidak tahu kepada siapa amarah itu ditujukan. Pada rumah ini? Pada kemiskinan ini? Atau pada diri saya sendiri yang selama ini pura-pura tidak tahu? Ini rumah? Begini cara orang hidup? Saya berteriak sekuat tenaga, hingga tenggorokan saya terasa robek. Tidak, manusia tidak seharusnya hidup seperti ini, apa-apaan ini? Sari mulai gemetar hebat. Ia pasti mengira saya sedang memarahinya. Ia pasti berpikir amarah ibu mertuanya meledak setelah melihat kondisi keluarganya. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Sari berlutut di atas lantai semen yang dingin. Melihatnya, hati saya terasa hancur berkeping-keping. Dasar bodoh. Kenapa kamu yang berlutut? Apa salahmu? Tapi kata-kata itu tidak keluar dari mulut saya. Sebaliknya, saya berbalik dan keluar dari rumah itu. Air mata saya hampir tumpah, saya berdiri di halaman, menatap langit. Langit biru tanpa awan terasa begitu menyakitkan. Saat itu,
Ibu Sari mengikuti saya keluar dan berlutut di depan saya. Bu Besan, tolong. Jangan benci Sari kami. Mendengar kata-kata itu, saya teringat hari itu 3 tahun lalu. Saat itu, Ibu Sari berlutut di tanah kosong, menundukkan kepalanya. Bu Besan, Sari kami tidak bersalah. Jika kemiskinan adalah dosa, maka itulah dosa kami. Apa salah anak itu? Tolong. Jangan membenci Sari kami. Mendengar permohonannya, dada saya terasa sesak. Membencinya? Aku membenci Sari. Saya termangu di tempat itu untuk waktu yang lama. Kepala saya terasa kosong. Semua kata-kata dan perbuatan saya kepada Sari selama 3 tahun terakhir berkelebat seperti film, membentaknya, memukul punggungnya, mengancam akan memotong gajinya. Ah, jadi begitu. Di mata mereka, aku terlihat seperti itu. Saya kembali masuk ke dalam kamar. Saya melihat ayah mertua yang terbaring di lantai dingin, terengah-engah, di sampingnya, Sari berlutut sambil gemetar ketakutan. Tanpa sadar, tangan saya terangkat. Plak! Saya memukul bahu Sari dengan keras. Ibu? Sari mengangkat kepalanya dengan kaget. Ia meringkuk, mengira akan dipukul lagi. Melihat kondisi seperti ini, kamu masih bisa diam saja? Suara saya menggema di seluruh ruangan. Seharusnya kamu bicara, kenapa kamu tidak bilang? Kenapa? Sari gemetar hebat sambil menunduk. Ia pasti mengira saya marah besar setelah melihat kondisi keluarganya. Tapi kenyataannya, air mata mengalir deras di pipi saya. Jadi, menantuku dibesarkan di tempat seperti ini? Suara saya tercekat, nyaris tak bisa bicara. Kaki saya lemas. Dan saya ambruk begitu saja. Lutut saya menghantam lantai semen yang dingin, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Ibu? Sari menatap saya dengan tatapan tidak percaya. Ini mungkin pertama kalinya ia melihat ibu mertuanya menangis. Dasar bodoh. Kenapa tidak bilang? Kenapa? Saya menangis meraung-raung. Tanpa peduli harga diri, tanpa peduli apapun, seumur hidup saya yang sudah 60 tahun, saya tidak pernah menangis seperti ini. Tapi air mata ini tidak mau berhenti. Saya marah bukan karena uang. Saya marah karena kondisi mertua dan rumah ini begitu mengenaskan. Dan saya menangis karena saya begitu membenci dan malu pada diri sendiri yang telah pura-pura tidak tahu selama 3 tahun. Sari pun mulai menangis. Awalnya tanpa suara, lalu semakin keras. Seolah semua kepedihan yang ia pendam selama 3 tahun akhirnya tumpah ruah. Ibu, ibu. Ia menggenggam tangan saya erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari memegang tangan saya lebih dulu. Sambil menyeka air mata, saya mengeluarkan ponsel. Saya menelepon ambulans, tangan saya gemetar hebat, hingga sulit menekan nomor. Halo, ada pasien darurat, tolong segera ke sini. 15 menit menunggu ambulans terasa seperti selamanya. Saya terus memegang tangan ayah Sari. Tangannya yang hanya tinggal tulang terasa begitu dingin. Di UGD rumah sakit, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, dokter menggelengkan kepalanya. Kenapa baru dibawa sekarang? Kalau saja lebih lambat sedikit, saya tidak mendengarkan kalimatnya sampai selesai. Saya langsung menuju loket administrasi, tolong urus pendaftarannya. Lakukan semua pemeriksaan dan perawatan yang diperlukan. Vali pasien. Berapa biayanya? Saya tidak bergeming sedikit pun saat petugas menyebutkan nominalnya. Saya mengeluarkan kartu dan meletakkannya di meja. Gesek saja. Jangan khawatir soal biaya. Rawat dia sampai sembuh. Tangan saya yang meletakkan kartu itu masih gemetar. Setelah menyelesaikan administrasi, saya berbalik dan melihat Sari menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Ia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu. Ibu, saya. Ayo pulang. Saya berbalik dengan dingin. Masih banyak yang harus saya katakan, tetapi bukan sekarang. Ada hal yang lebih penting yang harus saya lakukan. Setelah kembali ke Jakarta, saya berubah. Saya menjadi lebih kejam. Jauh lebih kejam. Kalau kuahnya kau berikan sebanyak itu, apa untungnya buat kita? Pagi-pagi saya sudah berteriak. Seorang pelanggan meminta tambah kuah, dan saya membentak Sari yang memberikannya 1 sendok penuh. Setengah sendok saja cukup. Pelanggan itu menoleh dengan canggung. Wajah Sari memerah padam,
Ia hanya bisa menunduk berulang kali. Malam harinya lebih parah. Sudah gelap, kenapa lampunya dinyalakan? Tapi, Bu, dapurnya gelap. Kalau gelap, buka matamu lebar-lebar. Memangnya listrik gratis? Sari mematikan lampu dapur dan melanjutkan mencuci piring dengan penerangan seadanya dari luar. Punggungnya terlihat begitu menyedihkan, tapi saya pura-pura tidak melihat. Keesokan harinya, giliran lauk pauk yang jadi masalah. Ini sisa kemarin, kan? Kenapa dibuang? Tapi, Bu, ini sisa dari piring pelanggan. Pasti ada yang tidak tersentuh, kan? Sayang sekali. Tentu saja saya tahu itu tidak higienis. Tapi entah kenapa kata-kata seperti itu terus keluar. Seolah-olah saya adalah orang yang gila uang, yang rela mempertaruhkan nyawa demi 100 perak. Saat itu Budi mendekat dengan hati-hati. Bu, Ibu kenapa akhir-akhir ini? Keterlaluan sekali. Saya menatapnya tajam. Kamu tidak tahu apa-apa. Sana bekerja. Budi ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi ia terdiam. Ia tahu watak saya, berdebat pun percuma. Ia hanya melirik istrinya dengan ekspresi khawatir. Saya duduk di meja kasir, menekan-nekan kalkulator. Angka-angka berkelebat di depan mata. Biaya rumah sakit, biaya operasi, biaya rawat inap, biaya obat, ditambah dengan apa yang sedang saya rencanakan. Pundak saya terasa berat. Malamnya, saya mendengar Budi dan Sari berbicara di kamar mereka. Sayang, Ibu tidak seperti biasanya. Apa ada masalah? Ya, entahlah Mas. Mungkin karena biaya rumah sakit. Suara Sari terdengar bergetar. Karena biaya rumah sakit ayahku, Ibu jadi seperti itu. Aku harus mengganti semua uangnya. Sayang, jangan berpikir begitu. Ibu bukan orang seperti itu. Tidak, Mas. Ini semua salahku. Karena aku datang dari keluarga miskin, aku hanya jadi beban untuk Ibu. Saya mendengar Sari terisak. Budi berusaha menenangkannya. Mendengar percakapan mereka, dada saya terasa sesak. Saya tahu betapa besar rasa bersalah yang ia tanggung. Tapi untuk saat ini, tidak ada pilihan lain. Maafkan aku, Sari. Bertahanlah sedikit lagi. Saya kembali mengambil kalkulator. Menekan angka-angka, menghitung hari. 1 tahun. Tidak, jika aku bekerja mati-matian, mungkin 10 bulan. Aku hanya perlu bertahan 10 bulan lagi. Saat itu, saya mengeluarkan sebuah buku tabungan usang dari laci di bawah tempat tidur. Uang yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit selama lebih dari 30 tahun, keringat dan darah seumur hidup saya, ada di buku tabungan ini. Masih kurang. Aku harus mengumpulkan sedikit lagi. Saya memeluk buku tabungan itu erat-erat dan memejamkan mata. Bayangan rumah orang tua Sari terus muncul. Atap yang hampir roboh, dinding papan yang retak, ayah mertua yang terbaring di lantai dingin. Merobohkan rumah itu dan membangun yang baru telah menjadi tujuan hidup saya. Bukan lagi tujuan, melainkan sebuah keharusan. Tapi saya tidak bisa memberitahu Sari tentang ini. Belum saatnya. Malam itu. Setelah menutup warung dan selesai berberes, saya masuk ke kamar dan mengunci pintu. Saya mengeluarkan ponsel dan menekan nomor yang tersimpan. Setelah 2 kali nada sambung, seseorang di seberang sana mengangkat telepon. Halo Pak Mandor. Ini saya, Hartati. Oh, Ibu. Ada apa malam-malam begini? Ada apa? Tadi siang saya sudah ke lokasi proyek. Saya berusaha merendahkan suara, tetapi amarah membuat suara saya meninggi. Hei, kalian semua maling, ya, Bu? Tenang dulu. Tenang? Kenapa materialnya seperti itu? Kamu pikir saya bisa dibodohi? Setelah melihat kondisi rumah orang tua Sari, saya diam-diam menyusun rencana. Merobohkan rumah reot itu dan membangun yang baru untuk mereka. Awalnya hanya sebuah gagasan, tetapi setelah melihat kondisi ayah Sari di rumah sakit, tekad saya semakin bulat. Tidak bisa ditunda lagi. Saya diam-diam mencari kontraktor, membuat rancangan, dan menghitung anggaran. Tanahnya sudah milik mereka, jadi tinggal membangun rumahnya saja, tapi kontraktor ini terus saja berulah. Kenapa biayanya jadi membengkak begini? Beda dengan perkiraan awal, Bu. Harga bahan bangunan naik. Jangan bohong. Kamu pikir saya bodoh? Saya tahu kamu mau menukar material dengan yang lebih murah dan mengambil selisihnya. Bukan begitu, Bu.
kalau tidak dikerjakan dengan benar. Hei, kamu tahu siapa saya? Saya sudah berdagang selama 30 tahun, sudah bertemu dengan segala macam maling. Jangan coba-coba menipu saya berteriak-teriak. Suara saya memang sudah keras, tetapi saat marah jadi semakin kencang. Tiba-tiba, saya merasakan ada orang di luar pintu. Seketika saya sadar, sial, seharusnya aku mengecilkan suara. Baiklah, besok kita bicara lagi. Saya menutup telepon dan menajamkan telinga. Terdengar suara bisik-bisik dari lorong. Tuk, tuk. Budi mengetuk pintu. Ibu, ada apa? Ibu baik-baik saja? Bukan apa-apa. Tidur sana. Bentak saya. Budi tidak bertanya lagi. Terdengar suara langkah kaki menjauh, lalu suara Budi dan Sari berbisik di kamar sebelah. Sayang, ibu kenapa, ya? Ada masalah apa? Aku tidak tahu, Mas. Sepertinya ada penagih utang yang menelepon. Suara Sari terdengar gemetar. Tadi ibu bilang maling. Katanya biayanya membengkak. Jangan-jangan ibu berutang karena biaya rumah sakit ayah? Tidak mungkin. Ibu tidak akan. Ini semua salahku. Ibu sampai harus berutang untuk membayar biaya rumah sakit ayahku. Saya mendengar Sari terisak. Budi berusaha menenangkannya. Sayang, jangan menangis. Tapi memang akhir-akhir ini ibu aneh. Sepertinya ada masalah besar. Mas, bagaimana ini? Kita harus membantu ibu. Besok aku akan bertanya pada ibu. Kalau memang ada masalah, kita bisa menghadapinya bersama. Mendengar percakapan mereka, hati saya hancur. Saya tahu betapa khawatirnya mereka. Sari pasti menyalahkan dirinya sendiri lagi. Maafkan aku. Bertahanlah sedikit lagi. Saya menarik selimut menutupi kepala dan memejamkan mata. Besok saya harus ke lokasi proyek lagi. Siapa tahu apalagi ulah mereka. Ini uang hasil jerih payah seumur hidupku, aku harus mengawasinya dengan mata kepalaku sendiri. Tetapi, malam harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hari itu, saya sedang pergi berbelanja sebentar. Sari, yang sedang membersihkan area kasir, menemukan sesuatu di laci saya. Biasanya ia tidak akan pernah membukanya. Tetapi hari itu sepertinya laci itu setengah terbuka. Belakangan saya baru tahu, Sari menemukan beberapa buku tabungan di dalamnya. Dan ia membukanya. Saldonya 0. Semua buku tabungan yang berisi uang hasil jerih payah saya selama lebih dari 30 tahun. Semuanya kosong. Tentu saja uang itu sudah saya gunakan untuk biaya pembangunan. Tetapi Sari tidak mungkin tahu itu. Ibu. Karena aku. Sari langsung terduduk lemas di lantai, katanya. Seluruh tubuhnya gemetar sambil menatap buku-buku tabungan itu. Saat itulah Budi keluar dari dapur. Sayang, ada apa? Kenapa? Sari mengulurkan buku-buku tabungan itu dengan tangan gemetar. Mas, lihat ini. Buku tabungan ibu. Budi mengambil buku-buku itu dan memeriksa saldonya. Wajahnya langsung mengeras. Apa ini? Ibu. Tidak punya uang lagi? Karena biaya rumah sakit ayahku, Mas. Ini semua salahku. Sari menangis terseduh-seduh. Bahunya berguncang hebat. Ibu menghabiskan semua uang tabungan seumur hidupnya, karena aku. Karena aku datang dari keluarga miskin, aku memberikan beban ini pada ibu. Budi memeluk istrinya. Sayang, jangan menangis. Tidak mungkin seperti itu. Sekalipun ibu membayar biaya rumah sakit, tidak mungkin sampai sebanyak ini. Lalu ini apa? Semua tabungannya kosong. Pasti ada alasan lain. Tenanglah. Budi berusaha menenangkan istrinya, tetapi sebenarnya ia sendiri pasti cemas. Semua tabungan ibunya kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Tepat pada saat itu, saya kembali dari berbelanja. Melihat Sari dan Budi di depan meja kasir, dan buku-buku tabungan di tangan Sari, jantung saya serasa copot. Kenapa kamu melihat ini? Tanpa sadar saya berteriak. Ibu, saya. Keluar. Keluar sekarang juga. Saya merebut buku-buku tabungan itu dari tangan Sari. Tangan saya gemetar. Ini tidak boleh ketahuan. Proyeknya belum selesai. Ibu, tenanglah. Sari tidak sengaja melihatnya. Budi mencoba menengahi, tapi saya tidak bisa berhenti. Kalian berdua keluar.
Hari ini warung tutup lebih awal. Sari berlari keluar sambil menangis. Budi mengikutinya sambil menoleh ke arah saya. Tatapan matanya seolah bertanya, "Ibu, kenapa ibu begini?" Saya ditinggal sendirian di warung yang kosong. Saya memeluk erat buku-buku tabungan itu dan berdiri termangu untuk waktu yang lama. "Maaf. Maafkan aku. Sari. Tunggulah sedikit lagi. Sebentar lagi selesai." Malam itu, saya mendengar Sari menangis semalaman. Budi berusaha menenangkannya. Saya tidak bisa tidur. Beberapa bulan berlalu seperti itu. Suatu pagi, saya keluar dan berkata dengan ketus, "Hari ini warung tutup. Kita mau pergi." Sari dan Budi serentak menatap saya. Wajah mereka penuh kecemasan. Seolah-olah mereka tahu akan terjadi sesuatu yang besar. "Kita mau kemana, Bu?" tanya Budi hati-hati. "Nanti juga tahu. Kalian berdua bersiaplah." Hanya itu yang saya katakan sebelum masuk ke kamar. Saya berdiri di depan cermin, merapikan pakaian. Akhirnya, hari itu tiba. Mobil itu kembali menyusuri jalanan pedesaan yang sama. Kali ini, Budi ikut bersama kami. Budi di kursi pengemudi, saya di sebelahnya, dan Sari di kursi belakang. Keheningan yang berat menyelimuti kami. Sari hanya menatap keluar jendela, kepalanya tertunduk lesu, seolah-olah ia sedang dibawa ke tiang gantungan. Membayangkan harus melihat rumah reot itu lagi pastilah sebuah siksaan baginya. Budi melirik istrinya dari kaca spion, lalu dengan hati-hati memegang tangan saya. "Ibu, kita sebenarnya mau kemana? Nanti juga tahu," jawab saya ketus. Padahal dalam hati, jantung saya berdebar kencang, tapi saya tidak boleh menunjukkannya. GPS mulai memberikan arahan. Jalan yang sama seperti 3 tahun lalu, jalanan tanah berbatu, dan mobil mulai berguncang. "Anda hampir tiba di tujuan." Sari tersentak. Wajahnya yang menatap keluar jendela pucat pasi. "Sari, angkat kepalamu," kata saya. Tetapi Sari tidak bisa mengangkat kepalanya. "Saya tidak sanggup, Bu. Kalau saya melihat rumah itu lagi, saya..." Suaranya bergetar. Air matanya mulai menetes. Mobil berhenti. "Sudah sampai. Turun." Saya membuka pintu dan turun lebih dulu. Budi mengikuti, tetapi Sari tidak bergerak. Ia hanya duduk diam di kursinya sambil memejamkan mata erat-erat. "Sari, turun." "Ibu, saya tidak sanggup." Kubilang turun. Saya membuka pintu belakang dan menarik lengan Sari. Dengan terpaksa, Sari turun dari mobil. Kepalanya masih tertunduk. "Angkat kepalamu. Angkat kepalamu." Saat saya berteriak, Sari perlahan mengangkat kepalanya. Dan pada saat itu, matanya terbelalak. "Apa? Ini?" Di hadapannya, bukan lagi berdiri sebuah gubuk reot, melainkan sebuah rumah permanen yang kokoh. Rumah bata merah 2 lantai, dengan kusen jendela putih dan atap biru. Di halamannya bahkan ada taman bunga yang cantik. "Ibu, ini apa?" Sari menatap saya dengan tatapan kosong. Saat itu, pintu gerbang terbuka, dan seseorang berjalan keluar. Ayah Sari. Pria yang 3 tahun lalu terbaring di lantai dingin dan terengah-engah, kini berjalan dengan kedua kakinya sendiri. "Sari." Ayahnya melambaikan tangan. Di sampingnya, berdiri Ibu Sari. Keduanya tersenyum cerah. Sari membeku di tempat. Mulutnya ternganga, tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengerjapkan matanya. "Tunggu apa lagi?" Saya memukul punggung Sari dengan keras. "Masuk sana. Itu rumahmu." "Rumah?" "Saya?" "Iya, rumahmu. Tempat tinggal orang tuamu." Sari berbalik menatap saya. Matanya berkaca-kaca. "Ibu, jadi ini? Bukan biaya rumah sakit yang membuatku pelit?" kata saya sambil menatap lurus ke mata Sari. "Aku tidak tega orang tuamu kedinginan. Memikirkan mereka menggigil di lantai yang dingin setiap musim hujan, aku tidak bisa tidur. Jadi aku membangunnya. Dengan uangku. Uang yang kukumpulkan seumur hidupku." Air mata Sari mengalir deras. "Jadi? Selama ini ibu?" "Iya. Menghemat kuah soto, mematikan lampu, berteriak-teriak, semua karena ini. Para kontraktor itu terus meminta uang lebih, jadi aku harus mengawasi mereka dengan mata kepalaku sendiri.
Lutut Sari terasa lemas. Ia ambruk ke tanah, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ibu. Ibu. Ia mulai menangis meraung-raung. Bahunya berguncang hebat seolah napasnya akan berhenti. Semua kepedihan, kesalahpahaman, dan rasa bersalah yang ia pendam selama 3 tahun akhirnya tumpah ruah. Budi yang sedari tadi berdiri mematung, berbalik menatap saya. Ibu. Ibu melakukan semua ini sendirian? Kenapa tidak bilang? Kalau saja ibu bilang pada saya. Air mata Budi pun mengalir. Kalau aku bilang, istrimu akan merasa terbebani, kata saya sambil membuang muka. Air mata saya hampir tumpah. Sudah jelas dia akan merasa sangat bersalah, bagaimana mungkin aku bisa mengatakannya? Lebih baik aku yang menjadi ibu mertua jahat. Budi mendekat dan menggenggam tangan saya erat-erat. Ibu, terima kasih. Saya tidak tahu. Anak itu juga menangis. Anak laki-laki yang saya besarkan selama lebih dari 30 tahun, kini menangis terseduh-seduh di hadapan saya. Kenapa menangis? Dasar cengeng. Kata saya ketus, tapi air mata saya sendiri sudah mengalir. Sari, yang masih terduduk di tanah, menatap saya. Wajahnya basah oleh air mata. Ibu. Ia memeluk kaki saya dan menangis sejadi-jadinya. Mungkin seumur hidupnya ia tidak pernah menangis seperti itu. Hari itu, Sari menangis seperti anak kecil. Saya mengelus kepalanya. Dengan tanganku yang kasar. Dasar bodoh. Sudah. Jangan menangis lagi. Ibu Sari berlari dan memeluk Sari. Ayahnya pun mendekat. Kami berempat menangis bersama, dan Budi memeluk kami semua. Terima kasih, Bu. Sungguh. Terima kasih. Budi terus mengulang kata-kata yang sama. Saya menatap ke langit. Langit biru tanpa awan. Langit yang sama yang saya lihat di tempat ini 3 tahun lalu, hari ini terasa begitu cerah. Kamu sudah melakukannya dengan baik, Hartati. Saya berkata pada diri sendiri dalam hati. Kerja bagus. Di ruang keluarga rumah baru itu, meja makan sudah tersaji. Semangkuk sayur lodeh yang masih mengepul, nasi putih hangat, dan berbagai lauk pauk yang ditata dengan rapi. Ibu Sari yang menyiapkannya dengan sepenuh hati. Kami berlima duduk mengelilingi meja. Saya, Budi, Sari, dan kedua orang tua Sari. Suasananya hangat. Rumahnya, makanannya, dan juga hati orang-orang yang ada di sini. Bu Besan, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata Ayah Sari sambil terus menundukkan kepala. Pria yang 3 tahun lalu hanya bisa terbaring lemah, kini wajahnya tampak lebih segar dan suaranya lebih bertenaga. Sudah, ayo makan saja. Saya menjawab dengan ketus sambil mengambil sendok. Sebenarnya saya malu, saya tidak terbiasa dipuji. Tiba-tiba, Sari bangkit dari kursinya. Ia hendak berlutut di hadapan saya. Ibu, terima kasih banyak. Saya tidak akan bisa membalas kebaikan ibu seumur hidup saya. Hei, apa-apaan ini? Bangun. Saya buru-buru menarik lengan Sari, di depan makanan tidak boleh begitu. Sudah, nanti kamu bantu jual soto lebih giat lagi. Itu sudah cukup, Sari mengangguk sambil menahan tangis. Iya, Bu. Saya akan bekerja keras. Sungguh, jangan menangis. Pamali menangis terus. Saya membentaknya, tetapi tangan saya justru menyeka air matanya. Tanganku yang kasar mengusap pipinya yang lembut. Kata-kata dan perbuatan saya memang tidak pernah sejalan. Seumur hidup sudah begini, bagaimana bisa berubah di usia senja? Budi memegang tangan saya. Ibu, apa? Lain kali, tolong beritahu saya juga. Jangan memikul semuanya sendirian, mata Budi memerah. Sepertinya air matanya belum kering. Saya merasa sangat bersalah karena tidak bisa melakukan apa-apa saat ibu kesulitan. Jangan bicara omong kosong. Kapan aku kesulitan? Tapi saya juga keluarga, Bu. Ibu tidak boleh menanggung semuanya sendirian. Budi menggenggam tangan saya erat-erat. Hangat. Tangan anak yang saya lahirkan kini sudah begitu besar dan kokoh. Mulai sekarang, kita hadapi bersama-sama. Ibu, saya, dan Sari. Kita bertiga. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokan saya tercekat. Dalam hati saya berpikir, aku paling tidak suka melihat menantuku hidup menderita. Kalau sudah menikah,
Berarti dia sudah jadi keluargaku. Bagaimana bisa aku melihat keluargaku kedinginan, kelaparan, dan bersedih? Keluargaku adalah tanggung jawabku. Itulah prinsip hidup saya. Tapi saya tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata. Seumur hidup saya hanya bisa bicara kasar. Bagaimana mungkin tiba-tiba bisa mengucapkan kata-kata manis? Jadi, saya hanya menunjukkannya lewat perbuatan. Dengan caraku yang kikuk, Sari duduk di samping saya. Dan dengan hati-hati, ia memeluk lengan saya. Ibu, aku sayang ibu. Seketika, dada saya terasa hangat. Kata-kata yang selama 3 tahun ini tidak pernah saya dengar. Tidak, seumur hidup, saya tidak pernah mendengar kata-kata itu dari seorang menantu. Dasar bodoh. Tiba-tiba bilang begitu. Sungguh. Bu. Aku sayang ibu. Sari tersenyum lebar. Senyum yang baru pertama kali saya lihat. Selama ini, ia tidak pernah tersenyum lepas di hadapan saya. Ia selalu meringkuk, takut, dan gemetar. Tapi Sari yang tersenyum di samping saya sekarang tampak seperti orang yang berbeda. Matanya melengkung seperti bulan sabit, dan lesung pipit muncul di pipinya. Ah, jadi anak ini bisa tersenyum seindah ini. Kamu cantik kalau tersenyum, kata saya tanpa sadar. Wajah saya langsung terasa panas. Ibu. Sari memeluk lengan saya lebih erat. Budi tersenyum melihat kami berdua. Akhirnya, kedamaian datang ke rumah kita. Berisik kamu ini. Saya mencibirnya, tapi sudut bibir saya tidak bisa menahan untuk tidak terangkat. Kedua orang tua Sari juga tersenyum. Ibu Sari menyeka air matanya dan berkata, Bu Besan, terima kasih banyak telah menerima Sari sebagai menantu ibu. Justru saya yang beruntung, jawab saya. Itu adalah kata-kata yang tulus. Saya benar-benar merasa beruntung memiliki menantu sepertinya. Waktu pun berlalu, warung soto tetap ramai, dan saya tetap berteriak-teriak, ayo cepat gerak. Pelanggan sudah menunggu. Di tengah jam makan siang yang sibuk, suara saya kembali menggema, sama seperti dulu. Bahkan mungkin lebih keras. Tapi ada satu hal yang berubah. Iya, Ibu. Sari menjawab dengan sigap sambil membawa nampan berisi mangkok soto. Ia tidak lagi meringkuk seperti dulu. Tidak lagi gemetar ketakutan. Justru ia tersenyum ceria sambil menyapa pelanggan. Selamat datang. Mau pesan apa? Pelanggan pun terkejut. Menantu yang dulu begitu tertunduk, kini menjadi begitu ceria seperti orang yang berbeda. Wah, menantunya jadi ceria sekali. Ada kabar baik, ya? Tanya seorang nenek pelanggan setia. Biasa saja, Nek. Saya hanya sadar kalau ibu mertua saya adalah orang terbaik di dunia, jawab Sari sambil tersenyum ke arah saya. Saya hanya bisa berdeham. Jangan banyak omong, cepat bekerja. Siap Bu, jawab Sari lagi dengan sigap. Dulu ia hanya bisa bilang maaf, sekarang ia sudah berani menjawab dengan percaya diri. Saya suka melihatnya. Budi menjulurkan kepalanya dari dapur. Ibu, pelan-pelan saja. Sari sudah bekerja keras. Berisik? Kamu urus saja kuah soto itu. Iya, Bu. Budi tersenyum dan kembali masuk ke dapur. Dulu ia hanya bisa diam sambil mengamati, sekarang ia sudah berani ikut bicara. Baik kepada ibunya, maupun kepada istrinya. Sayang, kalau capek bilang, ya? Biar aku bantu. Tidak apa-apa, Mas. Aku sekarang sudah kuat. Sari mengedipkan mata pada suaminya sambil membawa mangkok soto. Budi mengacungkan jempol. Saya duduk di meja kasir, mengamati mereka berdua. Sudut bibir saya terangkat dengan sendirinya. Nah, begini baru namanya hidup, gumam saya dalam hati. Setelah jam makan siang usai, kami bertiga duduk di salah satu sudut warung untuk makan. 3 mangkok soto yang masih mengepul. Soto yang sama yang telah saya masak selama lebih dari 30 tahun. Ibu, kuah hari ini enak sekali, kata Sari sambil menyeruput kuahnya. Tentu saja. Aku yang masak. Apa nanti aku bisa masak seenak masakan ibu? Kalau latihan pasti bisa. Nanti aku ajari. Mata Sari berbinar. Dulu, jika saya bilang akan mengajarinya sesuatu, ia akan gemetar ketakutan. Sekarang, ia menatap saya dengan mata penuh harap. Budi tersenyum melihat kami bergantian.
Keluarga kita sekarang benar-benar terasa seperti keluarga. Kita dari dulu juga keluarga, bodoh? Jawab saya ketus, tapi dalam hati saya mengakuinya. Ya, sekarang kami baru benar-benar terasa seperti sebuah keluarga. Saya menyendok kuah soto yang panas, rasa gurih yang khas menyebar di mulut. Rasa yang sama selama 30 tahun, tapi entah kenapa hari ini terasa lebih nikmat. Apa itu keluarga? Saya berpikir. Mungkin seperti semangkuk soto panas. Dari luar terlihat biasa saja, tetapi begitu kita mencicipinya, kehangatannya langsung terasa di dalam, menghangatkan tubuh yang kedinginan dan mengenyangkan perut yang lapar. Saya adalah ibu mertua yang kejam. Saya berteriak, memarahi, dan bersikap seolah gila uang. Tapi semua itu ada alasannya. Saya tidak mau keluargaku kedinginan, kelaparan, dan bersedih. Cara saya mengungkapkannya saja yang salah. Sekarang saya tahu, cinta itu tidak hanya ditunjukkan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan, dan kadang, kata-kata juga diperlukan. Sari memegang tangan saya. Ibu, aku sayang ibu. Sudah, makan saja. Saya menjawab dengan ketus, tetapi saya tidak melepaskan genggaman tangannya. Tangannya terasa hangat. Cahaya matahari sore masuk melalui jendela. Suara tawa kami bertiga memenuhi ruangan. Uap dari soto mengepul, dan kami menghabiskan hari yang biasa saja. Hari yang biasa, tetapi paling membahagiakan. Semoga kisah saya hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan bagi Anda. Bagi Anda yang sedang kesulitan karena keluarga, yang sakit hati karena kesalahpahaman, dan bagi Anda yang kesulitan mengungkapkan rasa sayang. Tetaplah semangat. Dukungan Anda melalui subscribe dan like akan sangat berarti. Terima kasih.